Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue. Bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas beberapa informasi terupdate mengenai Chelsea dan juga kabar yang mengejutkan tentang kebangkrutan dari Chelsea. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Flores NTT, True Blue dari Blomong Timur, dan True Blue dari Sepatan Timur. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen. Respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang baru join, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini, supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kita mulai aja di berita pertama. Ini ada buntut dari rasisme yang terjadi ke Wesley Fofana di pertandingan setelah melawan Burnley ya. Ini Chelsea mengadakan meeting dengan seluruh skuad, dikutip dari The Athletic. Chelsea mengadakan pertemuan dengan para pemain pada hari Jumat sebagai bagian dari upaya klub membantu tim bangkit dari insiden pelecehan rasial yang dialami oleh Wesley Fofana. Fofana menerima pesan-pesan rasis di akun Instagramnya setelah laga imbang di kandang melawan Burnley pada akhir pekan lalu. Pelatih kepala Liam Rossonier ini mengungkap bahwa Dr. Michelle Bennett yang direktur klub pada Juni ya sebagai Head of Performance Wellbeing setelah sebelumnya menjabat sebagai Director Player Wellbeing di Professional Footballers Association bertemu dengan skuad pada hari Jumat pagi kemarin. Saat ditanya bentuk dukungan klub pasca insiden Fofana, Rossonier berkata, para pemain mendapatkan dukungan luar biasa baik di dalam maupun di luar lapangan. Hari ini mereka bertemu dengan Dr. Michelle Bennett dan membahas perannya di klub dan bagaimana ia bisa membantu segala hal di luar lapangan ya. Nah ini respon yang menurut gue cukup baik dikeluarkan oleh manajemen dan juga Chelsea ya untuk menetralisir hal yang terjadi, dan ini juga sedikit banyak pasti mempengaruhi ya terhadap kondisi psikologis seorang pemain. Dan kejadian-kejadian rasial ini entah kenapa di beberapa minggu kemarin ini terjadi secara beruntun, dan ini juga membuat amplify the effect dari kejadian ini ya. Dan semoga aja setelah kejadian ini tidak ada lagi para supporter yang mengeluarkan statement-statement rasial atau mengirimkan pelecehan rasial kepada para pemain ya, karena ini jujur menurut gue tidak pantas dan sangat disayangkan ya. Dan semoga ini adalah terakhir kalinya di sepak bola dimanapun ini berada ya, di Eropa maupun di dalam Indonesia, ini berhenti untuk bersikap rasial ya. Berita kedua, ini Chelsea dipastikan menghadapi PSG di round 16 UCL ya. Setelah kemarin undiannya dilangsungkan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Chelsea ini akan mengulang pertandingan partai final di Club World Cup melawan PSG. Selain Chelsea, Madrid juga akan bertemu kembali dengan musuh bebuyutannya di era modern ini, yaitu Manchester City ya. Itu juga menandakan sulitnya posisi atau round 16 di bagan sebelah kiri ya. Sedangkan di bagan sebelah kanan di mana ada Arsenal di situ ya. Ini sudah dipastikan mungkin bisa melaju dengan mudah karena lawannya secara matematis ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan skuad Arsenal ya. Tentu itu membuat possibility Arsenal untuk melaju ke partai semifinal atau bahkan final ini akan sangat mulus ya. Pertandingan leg pertama ini akan diadakan pada 11 Maret di The Parc des Princes ya di Paris, dan pertandingan leg kedua akan diadakan pada 17 Maret di Stamford Bridge. Jika Chelsea berhasil menang di babak 16 besar ini, maka Chelsea akan menghadapi Liverpool atau Galatasaray di quarter final ya. Kemudian akan melaju ke semifinal, seandainya bisa memenangkan pertandingan tersebut akan menghadapi either Manchester City, Real Madrid, Bayern Munchen atau Atlanta di semifinal. Nah, kita lihat aja nanti sejauh apa Chelsea bisa melaju ya di UCL di musim ini. Dan Liam Rossonier sendiri ini menanggapi mengenai drawing round 16 UCL ya. Pelatih kepala Chelsea itu menyatakan bahwa sangat antusias. PSG adalah tim yang fantastis. Saya punya pengalaman bermain melawan mereka di Prancis. Inilah pertandingan-pertandingan yang membuatmu hidup. Ini akan menjadi duel yang luar biasa. Tapi kami masih punya 3 pertandingan sebelum itu, dan itu yang harus menjadi fokus terlebih dahulu ya. Seperti biasa Liam Rossonier kalau mengeluarkan pernyataan itu sangat positif dan sangat reliable ya. Tapi kita lihat di 4 pertandingan terakhir antara Strasbourg melawan PSG, ini Liam Rossonier berhasil mencatatkan 1 hasil imbang, 2 kali kalah dan 1 kemenangan yang sangat populer ya atau melegenda di Liga Prancis pada saat Liam Rossonier berhasil mengalahkan PSG dengan skor 2-1 di kandang ya. Nah ini kita lihat apakah Liam Rossonier benar-benar mampu bisa mengangkat performa Chelsea, karena Chelsea ini bukan Strasbourg dan harusnya Chelsea bisa jauh lebih unggul ya untuk menghadapi PSG di pertandingan round 16 ini.
Dan berita berikutnya ini Ligue 1 akan membantu PSG memenangkan round 16 melawan Chelsea ya. Dilansir dari CFC Daily, Paris Saint-Germain berencana menunda pertandingan Ligue 1 melawan FC Nantes guna memberikan waktu istirahat tambahan di antara dua leg Champions League melawan Chelsea ya. Informasi tersebut diungkapkan oleh Ligue de Football Profesional atau selaku badan pengelola Ligue 1 ya. Langkah ini menunjukkan keseriusan PSG dalam mempersiapkan diri menghadapi duel krusial kompetisi Eropa. Nah, ini enak ya kalau klub itu bisa banding ke badan penyelenggara untuk menunda pertandingan dalam rangka melakukan recovery dan istirahat untuk menghadapi leg kedua melawan Chelsea ya. Karena di PSG sendiri antara leg 1 dan leg kedua ini di tengah-tengahnya ada pertandingan Ligue 1 melawan Nantes dan itu yang ingin dinego oleh PSG untuk ditiadakan atau ditunda dulu sehingga mereka bisa fokus untuk menghadapi leg kedua dan beristirahat secara full ya. Di sisi lain Chelsea juga menghadapi situasi yang sama sebenarnya ya. Chelsea akan menghadapi Wrexham dulu sebelum leg pertama dan ini di tengah-tengah antara pertandingan melawan Aston Villa ya dan juga PSG. Kemudian di antara leg pertama dan leg kedua ini Chelsea akan menghadapi Newcastle di pertandingan Premier League. Dan tentu ini bukan jadwal yang mudah ya buat Chelsea sendiri, tapi sayangnya Chelsea tidak bisa bernegosiasi dengan FA untuk jadwal tersebut ya. Ya kita lihatlah nanti seperti apa, tapi tentu PSG akan melakukan segala hal ya tentu untuk memenangkan pertandingan ini karena dia ingin membalaskan dendam di partai final Club World Cup kemarin ya. Kita ke berita utama, tapi sebelum gue mulai buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, jangan lupa untuk scan QR code yang ada di video ini. Kalian bisa langsung ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Kita ke berita utama, ini Chelsea dikabarkan mencatatkan rekor negatif di awal tahun ini ya. Dikutip dari The Athletic, Chelsea membukukan kerugian para pajak terbesar dalam sejarah sepak bola Inggris pada musim 2024-2025. Menurut data terbaru dari UEFA, dalam laporan tahunan European Club Financial and Investment Landscape, Chelsea mencatat defisit 407 juta euro atau 342 juta pound sterling, angka yang sangat mencolok bahkan di level Eropa. Nah ini sebelum Chelsea ini ada FC Barcelona yang mencatatkan juga kerugian yang cukup signifikan yaitu 555 juta euro pada tahun 2020-2021 ya. Itu dikarenakan adanya pembangunan atau renovasi dari Camp Nou pada saat itu dan juga beberapa pembelian yang tidak tepat dilakukan oleh FC Barcelona pada saat itu ya. Nah di Chelsea sendiri kenapa hal ini bisa terjadi menurut sumber internal klub ya. Kerugian besar ini bukan sepenuhnya kerugian operasional melainkan banyak dipicu oleh penurunan nilai buku aset para pemain, terus juga penghapusan aset lain seperti penjualan dari Chelsea Women dan juga beberapa aset Chelsea yang tidak diakui oleh UEFA ya dan one of cost yang itu termasuk juga di dalam denda kepada UEFA yaitu sebesar 31 juta euro ya akibat pelanggaran di musim lalu ya di dua aturan keuangan. Nah Chelsea berada di musim ketiga kepemilikan dari Clark Capital dan juga Todd Boehly ya. Dan musim ini masih dalam fase bersih-bersih masalah lama ya secara akuntansi yang diakui oleh Blue Co. Dan tentu ini juga membuat harusnya hasil positif nanti di beberapa tahun ke depan ya dengan pencatatan atau bersih-bersih yang dilakukan oleh Blue Co ini ya. Dan selain kerugian-kerugian tersebut juga ada laporan dari BBC yang menyatakan bahwa Chelsea ini juga memiliki pengeluaran yang cukup signifikan di luar dari lapangan ya. Ini beberapa info yang dikutip dari BBC. Chelsea mempekerjakan jumlah staf non sepak bola penuh waktu terbanyak dibanding klub manapun di Inggris dengan total 1.169 karyawan. Selain itu ditambahkan juga oleh BBC, Chelsea mencatatkan kenaikan signifikan biaya operasional termasuk utility, transportasi, asuransi, pemasaran, dan administrasi dari 159 juta pound sterling menjadi 240 juta pound sterling yang membuat klub ini menempati peringkat kelima tertinggi di Eropa untuk kategori tersebut ya. Nah laporan ini juga yang dikeluarkan oleh UEFA ini membuat beberapa klub lain di Premier League juga ikut meradang ya. Karena menurut mereka laporan ini tidak benar-benar sesuai dengan apa yang dilakukan oleh klub dan dikeluarkan tanpa ada informasi sebelumnya ya. Dikutip dari Blue Footy, klub-klub di Premier League merasa tidak puas dengan keputusan UEFA yang mengungkapkan detail hasil keuangan mereka lebih dulu, bahkan sebelum sebagian laporan resmi dipublikasikan dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pemberitaan ini juga membuat banyak isu miring mengenai Chelsea ya, selain dengan isu-isu negatif tadi.
termasuk dengan rencana penjualan pemain bintang Chelsea untuk menutupi kerugian ini. Tapi internal Chelsea sendiri membantah hal tersebut. Laporan The Athletic sendiri menyebutkan tidak ditemukannya pelanggaran dari hasil laporan atau kerugian yang dilaporkan oleh UEFA terhadap Chelsea. Ini bisa membuat Chelsea dihukum ya. Internal Chelsea juga menyatakan saat ini klub masih dalam fase yang menguntungkan. Perbedaan laporan keuangan antara Chelsea dan UEFA adalah UEFA tidak mengakui beberapa penjualan aset Chelsea ke sister company seperti Chelsea Women yang dilakukan di beberapa musim kemarin dan juga beberapa aset hotel yang dimiliki oleh Chelsea. Pihak internal Chelsea pun saat ini menyatakan ke Daily Mail ya tidak akan menjual para pemain bintang seperti Palmer dan Caicedo seperti yang dilaporkan di beberapa kanal berita ya akibat dari laporan UEFA ini. Dan laporan ini tidak merefleksikan kondisi keuangan Chelsea pada saat ini. Nah menurut gue pribadi kalau ini betul ya merupakan fase bersih-bersih, tentu ini adalah hal yang positif dan harus kita dukung ya. Tapi kalau seandainya ini ternyata adalah miskalkulasi dan akhirnya membuat Chelsea harus dihukum dan juga harus terjun bebas ya, bangkrut atau apapun itu, tentu ini akan sangat menjadikan buat para fans ya. Dan ini menunjukkan incapability Bluco dalam memimpin Chelsea, membuat klub yang tadinya besar dan sangat berjaya akhirnya berada di ujung tanduk. Tapi semoga aja ini bukan sesuatu yang serius dan laporan ini hanya merupakan laporan biasa tanpa ada kelanjutan investigasi yang akhirnya bisa membuat Chelsea dihukum ya. Nah, coba tulis pendapat kalian mengenai isu kebangkrutan Chelsea ini, apakah ini real atau tidak ya. Coba tulis di kolom komen di bawah. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik tombol likes dan yang paling penting adalah subscribe channel ini. Nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once blue always be blue, up to Chelsea.